Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah taklim yang dirahmati Allah. Sebelum taklim adalah kita baca syahadat, baca istighfar, kemudian asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Syami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubti'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u
Ya baki ya warisu, ya rasidu ya sabur, azza jalla dikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walitina wa dzurriyyatina kafir an sayyatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan sholiha wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahhi ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wa qurba rajauna akhiran nilnal munabali maqasidana wa hawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-18, yaitu Al-Fatah, yang maha membuka. Al-Fatah yang maha membuka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya. Apapun, menyebabkan apapun yang tertutup menjadi terbuka, dan dengan petunjuknya apapun yang tidak jelas menjadi jelas. Terkadang dia membukakan kerajaan bagi para nabinya dan menyingkirkannya dari tangan musuh-musuhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami Allah telah memenangkan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, ya Fattah, yang maha membuka. Jadi kalau kita membaca sejarah, ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam bertahun-tahun, tidak menerima, bahkan memusuhi, bahkan akan membunuh. Ini kenapa? Karena Allah belum membuka hati mereka. Sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah dengan cara apapun, tapi kalau
Allah belum membuka hati orang itu, maka orang itu tetap membatu hatinya, tidak mau menerima, berkeras kepala. Walaupun toh dengan penjelasan, bahkan dengan mukjizat. Pernah saya membaca di kitab Riyadhus Shalihin, itu ada satu cerita di mana akan memberikan gambaran pada kita betapa ketika Allah itu menutup hati seseorang itu sampai ada sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan, di luar kemampuan akal kita, tapi dia tetap tidak menerima bahwa itu adalah kebenaran. Yang namanya Abu Jahal itu saking bencinya dengan Nabi Muhammad sampai dia itu pura-pura sakit. Abu Jahal itu paman dari Nabi Muhammad. Karena saking bencinya dengan Nabi Muhammad sampai dia membuat goro-goro. Dia merasa sakit dan pembantunya suruh ngabari Nabi Muhammad bahwa pamannya yang namanya Abu Jahal itu sakit. Ya Nabi Muhammad akhlaknya itu kan akhlakul karimah. Walaupun dibenci, tapi karena pamannya sakit tetap menjenguk. Lalu Rasulullah membawa kuda datang ke rumah Abu Jahal. Tapi Abu Jahal itu tujuannya agar Nabi Muhammad itu nanti terbunuh. Lalu di depan halaman rumah Abu Jahal itu dibuat lubang. Lubang itu ditutupi seolah-olah tidak ada lubangnya. Tapi ketika Nabi Muhammad lewat di situ, nanti akan masuk bersama kudanya dan disitulah nanti Nabi Muhammad akan dibunuh oleh Abu Jahal. Karena Abu Jahal sudah siap di dalam rumah membawa senjata tajam. Begitu kelihatan Nabi Muhammad masuk di lubang itu langsung ditebas. Selesai. Menurut perhitungan Abu Jahal. Betul itu. Jadi ketika Rasulullah di depan halaman rumahnya Abu Jahal itu, Abu Jahal sudah melihat di lubang itu, wah dia sudah sukses ini. Apa yang saya rencanakan akan berhasil. Kelewang ini sudah disiapkan. Tapi apa yang terjadi? Ketika kudanya Nabi Muhammad mau mendekati lubang itu, malaikat Jibril datang. Ini ada lubang. Jadi akhirnya setelah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa Abu Jahal ini pura-pura, Nabi Muhammad balik, ngapusi. Lah, karena Abu Jahal saking bencinya, kelewaan sudah disiapkan kok tidak berhasil. Dia tidak sadar, lalu bangun lari, dia jegur ke lubang sendiri. Nah, disinilah nanti akan kelihatan apa mukjizat Rasulullah. Abu Jahal masuk ke lubang itu ya tidak, ya katakanlah 2 meter lah, tapi dia tidak bisa naik. Lalu minta tolong pada pembantunya untuk cari tali. Nah tali itu menurut akal itu lebih dari 2 meter, tapi setelah dibawa terus Abu Jahal tetap tidak bisa ngambil. Nah, sampai mencari orang banyak lah bagaimana Abu Jahal itu bisa naik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ceritanya seperti itu. Lalu terakhir sudah putus asa. Abu Jahal itu sudah akhirnya dia ingat, wah ini kalau tidak Muhammad yang menolong saya tidak mungkin bisa ini. Akhirnya benar, Abu Jahal mengutus pembantunya agar menemui Nabi Muhammad bahwa Abu Jahal ini masuk ke lubang. Lalu kalau tidak kamu Muhammad, tidak mungkin saya bisa naik. Saya akan mati dalam lubang itu. Nah, Nabi Muhammad kembali lagi
Nabi akhlaknya baik, walaupun toh direncanakan mau dibunuh, tetap Nabi datang. Nabi datang bawa tali, tapi sebelum mengasihkan tali itu kepada Abu Jahal, Nabi Muhammad minta perjanjian. Abu Jahal, paman Abu Jahal, saya siap akan menolong kamu. Tapi dengan syarat, kalau nanti kamu naik, mau enggak masuk agama Islam? Mau. Nah, kalau mau, saya tolong. Ini perjanjian loh. Betul, tali diturunkan, Abu Jahal bisa megang naik. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Ada sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Ini hati yang belum terbuka itu loh. Jelas-jelas itu mukjizat pertolongan dari Allah. Lalu mengatakan ada sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Jadi yang membuka hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang memenangkan Rasulullah itu pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah di Mekah, berapa Pak Judawi? Pak, Rasulullah di Mekah berdakwah itu berapa tahun? Bukan 23, itu kan sama di Madinah 11 ya gitu. Berapa? Ya, sekitar 12. Itu pengikutnya sangat sedikit. Dan dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu disiksa, diboikot, ditekan. Yang intinya tidak boleh mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di Madinah Allah membuka hati orang-orang Madinah sehingga banyak orang-orang Madinah itu mengikuti Rasulullah SAW. Tapi karena orang-orang kafir Quraisy itu hatinya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah aja masih dikejar. Mau dibunuh, Pak Bas ya. Akhirnya terjadilah yang namanya Perang Badar. Perang Badar itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 melawan ingin menghabisi orang-orang Islam di Madinah yang jumlahnya hanya 300. Salahnya apa Nabi Muhammad? Mau mengajak untuk beragama Islam, mengajak baik-baik, sudah pergi dari negaranya kok masih dikejar. Ini karena hati orang-orang kafir itu belum terbuka. Akhirnya terjadilah Perang Badar dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya 300. Tapi setelah bertahun-tahun Rasulullah ada di Madinah, lalu ternyata di Madinah itu ada orang-orang yang namanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu merasa tersingkir gara-gara kehadiran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang Yahudi itu bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy untuk menghabisi Nabi Muhammad. Terjadilah yang namanya Perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang paling berat karena Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tapi karena Allah ingin memberikan pertolongan pada Nabi Muhammad, lalu apa yang terjadi? Yang namanya Salman Al-Farisi itu usul pada Nabi Muhammad agar membuat parit. Sehingga ketika orang-orang kafir mau menyerang Nabi Muhammad, sebelumnya harus turun di parit itu. Lah akhirnya
Sampai berbulan-bulan orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyerang karena ada parit itu. Perbekalan habis, lalu Allah menurunkan angin badai sehingga kemah-kemah orang-orang kafir Quraisy itu porak-poranda, dia kehabisan bekal, pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Ini juga merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, Allah menurunkan ayat inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami Allah telah memenangkan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang jelas, yaitu ketika Rasulullah datang ke Mekah dengan membawa umat Islam yang banyak, sementara kafir Quraisy sudah ketakutan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu sama merasa takut, seolah-olah tidak berdaya. Wah, bahaya besar nih. Muhammad datang ke sini membawa pasukan banyak, kita akan terbunuh semuanya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak melakukan pertumpahan darah. Walaupun toh Rasulullah punya kekuatan yang besar, tapi ketika masuk di Mekah itu tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan untuk menyakiti orang-orang. Silahkan Anda masuk ke rumah masing-masing dengan selamat. Kalau Anda mengikuti saya beragama Islam, saya terima. Kalau tidak, tetap saya jamin keamanan Anda. Ini Rasulullah SAW. Jadi ketika diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghabisi orang, tapi Rasulullah bukan untuk menghabisi orang. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita peroleh dari berulang-ulang baca ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Kita tentunya banyak persoalan, baik persoalan masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah tetangga. Maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang sedang ditutup pintu rezekinya. Maka dipersilahkan untuk membaca ya Fatah, ya Fatah. Sebagaimana Pak Amjad katakan, kalau kita sedang menghadapi persoalan apapun sesuai dengan nama Asmaul Husna kita baca. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, maka bacalah ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Insya Allah akan membuka, Allah akan membuka pintu rezeki itu. Sudah banyak yang terjadi. Allah kalau sudah membuka pintu rezeki, orang yang dulunya miskin bisa menjadi kaya. Allah maha kaya. Kalau kita sedang dihadapkan persoalan istri, ketika istri diajak ke masjid tidak mau, disuruh sholat tidak mau, kita baca ya Fatah, ya Fatah. Allah yang akan membuka hati. Sebagaimana Allah membuka hatinya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab awalnya mau membunuh, membenci Nabi Muhammad, tapi ketika hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi cinta dan menolong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.